Catatan kelam 2025 ketika korupsi merajalela. Tahun 2025 seharusnya menjadi tahun penuh harapan. Tahun di mana Indonesia bersiap menapaki usia emas. Namun harapan tinggal harapan. Tahun 2025 justru menorehkan catatan kelam dalam sejarah Indonesia. Bagai petir di siang bolong, serangkaian kasus korupsi besar terkuak, mengguncang sendi-sendi negara dan menguras uang rakyat hingga ratusan triliun rupiah. Kasus-kasus ini yang merambah berbagai sektor, dari pertambangan hingga energi, menjadi bukti nyata bahwa korupsi telah berurat akar, menggerogoti dari dalam, dan mengancam masa depan bangsa. PT Timah merusak alam, merampok rakyat. Kita mulai dari kasus yang mengguncang nurani PT Timah. Perusahaan tambang milik negara yang seharusnya menjadi motor penggerak perekonomian, justru terjerat dalam skandal korupsi dan kerusakan lingkungan yang luar biasa. Bayangkan, 300 triliun rupiah uang rakyat lenyap, sementara alam di Bangka Belitung, tempat PT Timah beroperasi, hancur dan terluka. Yang lebih menyakitkan, dampaknya dirasakan langsung oleh masyarakat. Nelayan kehilangan mata pencaharian, sumber air bersih tercemar, dan ekosistem laut rusak parah. Pertanyaan besarnya, bagaimana praktik korupsi selama ini bisa tidak terdeteksi? Di mana fungsi pengawasan? Dan siapa yang harus bertanggung jawab atas kerugian yang luar biasa ini? Pertamina borok di hulu energi. Dari tambang kita beralih ke sektor energi, sektor yang sangat strategis bagi hajat hidup orang banyak. Pertamina, perusahaan energi pelat merah yang seharusnya menjadi kebanggaan bangsa, justru terlibat dalam skandal korupsi yang mencengangkan. Jaringan korupsi yang terstruktur, sistematis, dan masif mampu mengendalikan pengadaan minyak mentah negara, merugikan negara hingga 193,7 triliun rupiah. Ini bukan lagi sekedar kebocoran kecil, tapi banjir bandang korupsi yang menenggelamkan harapan akan kemandirian energi. Publik berhak tahu siapa dalang di balik mega skandal ini. Bagaimana mereka bisa mengoperasikan jaringan korupsi selama ini tanpa terendus pihak berwajib. Chapter 3. Seakan tak pernah belajar dari masa lalu, skandal BLBI kembali menghantui Indonesia di tahun 2025. Upaya pengejaran aset dan penegakan hukum yang dilakukan sepanjang tahun ternyata gagal membuahkan hasil signifikan. Dari total kerugian negara sebesar 138 triliun rupiah, sebagian besar belum juga kembali ke pundak negara. Pertanyaan yang terus menggantung, di mana aset-aset BLBI itu sekarang? Saya Spanky. Dan semua best penggon untuk jalan di tempat. Chapter 4. Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia, lembaga yang seharusnya mendukung ekspor nasional, justru terperosok dalam jurang korupsi. Skandal pemberian kredit kepada 11 debitur fiktif dengan total kerugian negara sebesar 11,7 triliun rupiah menunjukkan lemah-lemahnya sistem pengawasan dan menggembungnya mental koruptif di tubuh LPEI. Bagaimana mungkin kredit miliaran rupiah bisa mengalir begitu mudah ke perusahaan-perusahaan fiktif, di mana proses verifikasi dan analisa kredit? Kasus ini menunjukkan bahwa korupsi telah ke berbagai lini, bahkan di lembaga yang seharusnya mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Chapter 5. Skandal PT Duta Palma kembali mengingatkan kita pada bahaya kong kali kong antara pengusaha dan oknum pejabat publik. Perusahaan kelapa sawit besar di Riau ini terbukti menyerobot 37.000 hektar lahan tanpa izin yang sah. Total kerugian negara ditaksir mencapai 78 triliun rupiah. Bayangkan, puluhan ribu hektar hutan yang seharusnya menjadi paru-paru dunia dan sumber kehidupan masyarakat adat dibabat habis demi keuntungan pribadi. Sesini soal kronik jajan financial, tapi juga tentang kerusakan lingkungan, leg ben mepak pang keimbat. Deretan kasus korupsi besar di tahun 2025 adalah tamparan keras bagi Indonesia. Ini adalah pertanda bahwa sistem yang ada sudah rapuh dan harus segera diperbaiki. Penindakan hukum tegas bagi para koruptor memang penting, tetapi itu saja tidak cukup. Diperlukan rekonstruksi menyeluruh terhadap sistem tata kelola negara, mulai dari pusat hingga daerah. Transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik harus menjadi pilar utama dalam upaya pemberantasan korupsi.
Ingat, korupsi bukan hanya merugikan negara secara finansial, tetapi juga menghancurkan moral bangsa dan masa depan generasi penerus. Saatnya kita bersatu melawan korupsi dan mewujudkan Indonesia yang bersih, adil, dan sejahtera.